Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat sehingga kita masih dapat belajar di sini sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novianti sebagai moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama Muhammad Alvin Hidayat dan yang kedua Az-Zahra Husna. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul hadis ditinjau dari kuantitasnya, mutawatir dan kehujahannya. Langsung saja untuk menyingkat waktu. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saudara Muhammad Alvin Hidayat, dan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Az-Zahra Husna, dan yang terakhir materi yang akan disampaikan oleh Novianti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Muhammad Alvin Hidayat. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari kelompok saya yang berjudul hadis ditinjau dari kuantitasnya. Langsung saja. 1. Hadis ditinjau dari kuantitasnya. Ditinjau dari segi kuantitasnya. 1. Dari segi jumlah kuantitasnya. Dari beberapa ulama berbeda pendapat tentang pembagian hadis ini. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Dan ada juga yang membaginya menjadi 2, yaitu hadis mutawatir dan ahad. Yang membagi hadis menjadi 2 ini memasukkan hadis masyhur ke dalam hadis ahad yang diikuti kebanyakan ulama kalam. Sedangkan yang menjelaskan bahwa hadis masyhur itu dapat berdiri sendiri adalah pendapat sebagian ulama usul. Dan menurut ulama hadis juga, hadis dari segi kuantitas ini cukup dibagi menjadi 2 saja, yakni mutawatir dan ahad. 2. Hadis mutawatir. A. Pengertian hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang memiliki sanad yang pada tingkatannya terdiri atas perawi dengan jumlah yang banyak, yang menurut hukum adat atau akal tidak mungkin bersepakat untuk melakukan kebohongan terhadap hadis yang sudah mereka riwayatkan. B. Syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis dapat mencapai derajat mutawatir itu harus mempunyai syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh ulama hadis. Di antaranya sebagai berikut. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot berikutnya, artinya perawi pada setiap tingkatan harus sama jumlahnya. Berdasarkan tangkapan panca indera, harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Biasanya menggunakan lafaz kami telah melindungi atau kami telah melihat. Selanjutnya,
C. Macam-macam hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi adalah hadis yang dalam periwayatannya menggunakan lafadz yang sama, sehingga para ulama mengatakan bahwa hadis mutawatir lafzi merupakan hadis yang dalam periwayatannya antara lafadz dan maknanya sama. Artinya antara perawi satu dengan lainnya tidak ada perbedaan lafadz dalam meriwayatkannya. Contoh, barang siapa yang berbuat dusta terhadapku dengan sengaja, maka ia menyediakan tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 orang sahabat dengan lafadz yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi adalah hadis yang dalam periwayatannya hanya maknanya saja yang sama. Jadi dalam hadis ini di antara perawi satu dengan lainnya dalam meriwayatkan hadis menggunakan lafadz yang berbeda, akan tetapi masih dalam satu makna. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Az-Zahra Husna. Padanya kami persilahkan. Kehujahan hadis mutawatir. Hadis mutawatir mempunyai ilmu dalili, yaitu keharusan untuk menerima dan mengamalkannya sesuai dengan yang diberikan oleh hadis mutawatir tersebut. Hadis tersebut harus diyakini kebenarannya, sebagaimana kita meyakini keberadaan Al-Quran. Petunjuk Al-Quran yang tidak perlu diadakan pembahasan kembali tentang keadaan rawinya. Menurut pendapat para ulama hadis, bahwa tidak ada keraguan sedikitpun dalam memakai hadis mutawatir. Hadis mutawatir harus dipercayai dan diyakini sepenuh hati. Hal ini sama halnya dengan pengetahuan kita tentang adanya udara, angin, panas, dingin, air, api, dan jiwa yang tanpa membutuhkan penelitian ulang. Karena kita sudah percaya akan keberadaannya. Jadi dengan kata lain, hukum hadis mutawatir adalah qot'i. Kitab-kitab tentang hadis mutawatir. Sebagian ulama telah mengumpulkan hadis-hadis mutawatir dalam sebuah kitab tersendiri. Di antara kitab-kitab tersebut adalah yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutawatirah karya As-Suyuti. Yang kedua, Qot Al-Azhar karya As-Suyuti. Yang ketiga, Al-La'ali Al-Mutanasirah fi Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Abu Abdullah Muhammad Turun Ad-Dimashqi. Yang keempat, Nazm Al-Mutanasirah min Al-Hadis Al-Mutawatirah karya Muhammad bin Ja'far Al-Qatani. Hadis Ahad. Hadis Ahad adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh satu orang saja. Dan definisi hadis ahad adalah khobar yang jumlah perawinya tidak sampai jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawinya itu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. Dan ada pula yang mendefinisikan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Pendapat tersebut menurut ilmu hadis. Sedangkan hadis ahad secara garis besar oleh ulama-ulama hadis dibagi menjadi dua macam, yaitu hadis masyhur dan hadis ghairu masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa itu muntasyir, yang berarti sesuatu yang sudah tersebar dan yang sudah populer. Hadis ini dinamakan hadis masyhur karena popularitasnya di masyarakat walaupun tidak mempunyai sanad sama sekali, baik berstatus sahih ataupun dhaif. Ada juga dijelaskan oleh ilmu hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai tingkat mutawatir. Yang kedua, hadis ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur yang dikemukakan oleh ulama ahli hadis digolongkan menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis gharib. Hadis aziz, yaitu kata aziz berasal dari kata azza yaizu yang mempunyai arti sedikit. Hadis aziz bukan hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi saja pada setiap tobakohnya, akan tetapi pada salah satu tobakoh, jika sudah ada 2 orang perawi, sudah bisa dikatakan hadis aziz. Yang
Yang kedua, hadis gharib. Hadis gharib ditakrifkan hadis yang di dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Dan yang terakhir, materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Az-Zahra Husna. Kedudukan hadis ahad dan pendapat ulama tentang hadis ahad. Para ahli hadis berbeda pendapat tentang kedudukan hadis ahad. Pendapat tersebut antara lain, yang pertama, segolongan ulama seperti Al-Qasayani, sebagian ulama Zahriyah, dan Ibnu Dawud mengatakan bahwa kita tidak wajib beramal dengan hadis ahad. Yang kedua, jumhur ulama usul mengatakan bahwa hadis ahad memberi faedah dan oleh karena itu hadis ahad diamalkan sesudah diakui kesahihannya. 3. Sebagian ulama menetapkan bahwa hadis ahad diamalkan dalam segala bidang. Yang keempat, sebagian muhakkikin menetapkan bahwa hadis ahad hanya wajib diamalkan dalam urusan amaliyah, ibadah, kafarat, dan hudud, namun tidak digunakan dalam urusan aqaid. Yang kelima, Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis tidak dapat menghapuskan suatu hukum dari hukum-hukum Al-Quran. Dan yang terakhir, Ahlu Zahir atau pengikut Daud Ali Al-Zahiri tidak membolehkan mentaksis umum ayat-ayat Al-Quran. Dan yang D, kitab-kitab yang memuat hadis ahad. Yang pertama, Kashf Al-Kifa wal Mazi Al-Abbas, karangan Ismail bin Muhammad Al-Ajaluni, tahun 1162 Hijriah. Yang kedua, Al-Maqasid Al-Hasana fi Bayani Kathir min Al-Hadis Al-Mushtahar Al-Sinah ala Syams Ad-Din Abu Al-Khair Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syakhawi, tahun 902 Hijriah. Yang ketiga, Tamyiz At-Tayyib min Al-Qabid fima yaduru ala Al-Sina An-Nas mim Al-Hadith oleh Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani. Gharib Malik dan Al-Afrad karya Ad-Daruqutni dan As-Sunan allati tafarada bikulli sunnah minha ahl baldah karya Abu Daud As-Sijistani. Pada hadis ini hanya Malik sendiri yang telah menerima hadis tersebut dari Al-Zuhri. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video dan makalah kami, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi kami. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.